Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Kisah Teladan. Seperti biasanya pemirsa, kita akan senantiasa menceritakan kisah-kisah keteladanan orang-orang terdahulu. Dan di kesempatan kali ini ya kembali lagi kita akan ceritakan tentang salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana kalau kita cerita namanya istri Nabi ini, wah pemirsa, itu apa ya, memiliki kisah cinta tersendiri ya di antara sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, dan tentunya dengan sang kekasih yang senantiasa mendampinginya yaitu para istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wih. Nah, kalau yang lalu-lalu udah pernah kita ceritakan kisahnya Ibunda Aisyah, Khadijah, ya kemudian dan Ibunda Zainab dan lain sebagainya dari Ummahatul Mukminin. Dan kembali lagi hari ini saya akan ceritakan sosok wanita yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sofia binti Huyai. Ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sofia binti Huyai ini, kalau kita lihat nasabnya itu, dia adalah termasuk bukan orang Arab ya, atau dia bukan keturunan dari Nabi Ibrahim, enggak. Dia adalah termasuk orang Yahudi lah istilahnya, apanya ya, keturunan Yahudi. Ya. Jadi Sofia binti Huyai ini kalau terus direntet-renteti nasabnya, itu tembusnya itu ujungnya itu nanti ke Nabi Harun alaihissalam. Wah, karena Sofia itu pernah diledeki dulu ketika ya biasalah ya, namanya perempuan ada cemburu-cemburuan, terkadang nyindir-nyindir dan lain sebagainya. Dibilanglah sama si Hafsah ya, istri Nabi yang lain ya, Hafsah binti Umar bin Khattab. Dibilang, "Oh, dasar kamu anak Yahudi." Dibilang gitu Ibunda Sofia ya sama Ibunda Hafsah. Wah, nangis pemirsa. Ketika itu Sofia nangis dan nampak Rasulullah ketika itu. Loh, kenapa nangis Sofia? Kata Nabi SAW, aku dibilang anak Yahudi sama Hafsah binti Umar. Kata si Sofia pemirsa. Nah ini Nabi ini cerdiknya gini dia. Dia nggak langsung nyudutin istrinya yang satu lagi ya. Dia nggak nyala-nyalain atau nggak bela-bela si Hafsah atau ngebela banget si Sofia. Ini pinteran Nabi SAW, ini cerdas nih buat sampean-sampean yang punya istri banyak ya, punya istri 2 dan lain sebagainya. Nah, ini antum harus cerdas, walaupun pada dasarnya kan kalau yang satu dinyek, yang satu dihina itu ya kita pasti marah lah, enak aja kamu ngina-ngina gitu. Walaupun yang dibilang sama istri yang satunya lagi itu benar gitu. Ya, karena Sofia itu memang garis keturunannya dia termasuk ya dari orang Yahudi gitu. Dibilang sama Hafsah, dasar kamu anak Yahudi. Wah, nangis Sofia. Ditanya sama Nabi, dibilanglah, dilaporin Hafsah, ngecek-ngecek. Masa dibilang aku nih anak orang Yahudi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW di hadapan istrinya yang lagi bercekcok ini. Wah, yang ini istri juga, yang ini istri juga. Kalau ini dibela, di sini merajuk. Kalau yang ini dibela, di sini merajuk. Jadi Nabi cerdas jawabannya nih pemirsa. Wah, apa kata Nabi SAW? Wahai Sofia, hendaklah kau berbahagia karena sesungguhnya ya, ayahmu adalah seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi, dan kau hidup di bawah naungan Nabi. Maksudnya apa itu pemirsa? Maksudnya pemirsa, ayahnya itu ya, karena garis nasabnya Sofia binti Huyai itu tembusnya kan sampai ke Nabi Harun. Nah, Nabi Harun. Ya, makanya dibilang dia anak dari Nabi Harun. Kemudian saudaranya Nabi Harun siapa?
Nabi siapa yo? Nabi Musa pemirsa. Ya kan? Nabi Musa. Ya makanya pamannya Sofia itu Nabi Musa. Dan sekarang dia ya berada di bawah naungannya Nabi Muhammad SAW. Patut dia harusnya berbangga. Kemudian apa? Kata Sofia, weh Hafsah, kita kilanti. Bertakwalah engkau pada Allah. Dengar kata Nabi gitu. Tanpa menyakiti hati ya, tanpa menyakiti hati dari Hafsah Nabi SAW. Enggak disalah-salah Hafsah. Gue so mentang-mentang gue anak Umar gue kemelelet, enggak ada gitu pemirsa. Nabi enggak nyalain. Tapi dengan dia menjelaskan nasab luar biasanya milik si Sofia binti Huyai, ya, Sofia jengat kupingnya, ya, Sofia berbangga diri, ya, dan kemudian ya Hafsah dengan cara lembut itu dia dia merasa nggak tersinggung, tapi apa yang dikatakan Nabi itu benar gitu. Nah gitu pemirsa. Makanya pemirsa ini tadi nasab dari sosok ibunda kita ya Ummul Mukminin yaitu Sofia binti Huyai. Ya walaupun dia termasuk keturunan orang Yahudi. Masya Allah. Loh kok bisa pemirsa Nabi SAW wong Arab? Kok bisa pemirsa Nabi SAW sering perang sama orang Yahudi, kok bisa dia memperistri orang Yahudi, ya ataupun punya istri dari keturunan orang Yahudi? Bagaimana ceritanya? Hari ini kita akan ceritakan lebih detailnya pemirsa, insyaallah taala. Kita akan ceritakan kembali ya. Nah, jadi Sofia ini ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nikah dengan Nabi SAW udah pernah nikah juga. Nah, karena memang Nabi itu nikah semuanya rata-rata sama janda. Kecuali satu, yaitu ibunda kita Aisyah. Itu tok yang masih dalam keadaan gadis atau perawan. Nah, selebihnya rondo kabeh, janda semua, ya. Semuanya itu ada hikmahnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ulang lagi nih. Jadi ibunda kita Sofia itu sudah pernah menikah. Di antaranya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pernah menikah dengan seorang ahli syair dari orang Yahudi yang bernama siapa namanya, Salam gitu, kurang lebih gitulah namanya, Salam gitu. Nah kemudian dia diceraikan dan dia menikah lagi ya dengan orang Yahudi juga yang namanya Kinanah. Nah dan Kinanah ini akhirnya wafat di perang Khaybar. Nah itulah nanti buntut dari pernikahan atau cerita dari pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Sofia. Nah begitu ceritanya pemirsa. Jadi Sofia ini udah 2 kali nikah sebelum dinikah oleh Nabi SAW. Nah jadi pemirsa kita balik lagi ke cerita ini. Ya. Jadi rentetan cerita bagaimana kisah menikahnya antara ibunda Sofia dengan Rasulullah SAW itu adalah diawali dari pengkhianatan ya atau perlawanan dari orang-orang Yahudi pemirsa. Maka dari runtutan-runtutan tersebut akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pecahlah yang tadi namanya perang Khaybar. Nah, bagaimanakah kisahnya? Insya Allah akan saya ceritakan setelah yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kisah Teladan. Oke pemirsa, kita kembali lagi ya di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan kisah dari ibunda kita Sofia binti Huyai yang menikah dengan Nabi SAW. Ya, tadi udah kita ceritakan bagaimana rentetan cerita atau nasab dari ibunda kita Sofia binti Huyai. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadi udah ada sedikit cuplikan bahwasannya pernikahan antara ibunda Sofia dengan Nabi SAW itu berawal dari perang Khaybar. Nah, tapi pemirsa, memang sebelum kita ceritakan tentang masalah perang Khaybar dan bagaimana proses pernikahan Nabi SAW, pemirsa, ini ada cerita yang menarik ya. Kenapa pemirsa? Ya, kok bisa terjadi konflik antara orang Yahudi dengan Rasulullah? Gitu. Pada dasarnya memang orang Yahudi ini dablek-dablek pemirsa ya.
Dia apa ya, nilai ta'assubnya itu tinggi banget. Padahal dia itu tahu pemirsa bahwasannya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu memang betul-betul Nabi dan Rasul yang memang udah diceritakan ya dengan kitab-kitab orang Yahudi. Sesuai dengan ciri-cirinya dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak terima bahwasannya Nabi terakhir itu dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel, bukan dari anak-anak keturunan Nabi Yakub. Itu masalahnya pemirsa. Ya. Memang orang Yahudi nih. Ya. Terbukti pemirsa ketika Sofia ya sudah menjadi istri Nabi SAW, itu pernah diceritakan bahwasannya ya Sofia ini adalah anak kesayangan dari Huyai. Ya. Dan pemirsa, saudaranya Huyai itu ya, yaitu Abu Yasir itu, ya, saudara dari Huyai, itu adalah seorang yang sangat mencintai ya atau menyayangi keponakannya Sofia. Bahkan sampai saking sayangnya sama Sofia itu, sama anaknya sendiri sayangnya lebih sayang lagi sama anak saudaranya tadi. Ya. Begitu juga dengan Huyai, dengan anak-anak semuanya itu pemirsa, itu nggak ada kasih sayangnya melebihi kasih sayang antara seorang ayah dengan anak ya melebihi dari cintanya Huyai itu terhadap Sofia. Karena Sofia ini memiliki kedudukan tinggi, pinter, cerdas dan lain sebagainya, pinter lah. Pokoknya istilahnya di mana Huyai dan Abu Yasir itu menikmati sebuah kegembiraan, itu tidak lepas di situ pasti ada seorang Sofia. Gitulah kira-kira pemirsa. Nah, jadi pernah cerita ketika Nabi SAW hijrah menuju Madinah di Kuba, baru sampai Kuba nih pemirsa. Jadi orang-orang Yahudi ini mendengarkan bahwasannya, oh ada Nabi terakhir, dia ngaku-ngaku Nabi, dia dari Mekah, mau datang ke Madinah, mau datang ke Yasrib gitu pemirsa. Orang Yahudi penasaran, ini sesuai enggak nih? Nanti jangan-jangan cuma ngaku-ngaku tok. Nah, sesuai enggak nih dengan sesuatu yang dikabarkan ya yang ada dalam kitab mereka gitu pemirsa. Karena kebetulan Huyai ini adalah salah seorang pembuka agama tokoh Yahudi. Istilahnya kalau kita ustadznya, perkataannya itu sami'na wa atokna. Kalau dia ngomong nyeletus, orang semuanya dengar. Itu Huyai. Nah, bapaknya Sofia. Begitu juga dengan saudaranya tadi Abu Yasir pemirsa. Akhirnya disusullah ke sana. Pagi-pagi buta untuk menjumpai Nabi SAW yang ketika itu sedang berada di Kuba. Lama banget. Sampai akhirnya pemirsa, sampai dari pagi awal-awal munculnya matahari sampai surup, sampai udah mau maghrib, pulang mereka. Terjadilah di situ diskusi, ya, kok lemes banget gitu kan. Tengok kan Sofia kan nggak bisa nengok bapaknya, pamannya itu kayaknya kayak apa ya, kayak genjer kesiram air panas, melempem gitu. Jadi pemirsa akhirnya dihibur sama Sofia. Tapi hari ini beda. Dihibur sama Sofia dengan hiburan yang apa ya, biasanya mereka langsung semringah kalau dikasih hiburan sama Sofia. Ini enggak. Oh nopo loh gitu kan. Ada apa dengan bapakku? Ada apa dengan pamanku? Alhasil akhirnya pemirsa nyeletuk Abu Yasir. Wahai saudaraku, apa yang kamu lihat dengan seorang Muhammad tadi? Ya. Kemudian apa kata Huyai? Kalau gue lihat ciri-cirinya pas banget dengan apa yang dikabarkan di kitab-kitab. Memang pas dia lah kayaknya memang Nabi terakhir itu. Gitulah intinya pemirsa. Kemudian tanya lagi Abu Yasir, terus apa yang kamu lakukan sekarang? Apa kata Huyai? Selama aku masih hidup akan kumusuhi dia. Kayak ngono pemirsa. Dan itu memang benar-benar dilihat dan didengar dengan mata kepala dari seorang Sofia. Bapaknya ngomong kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas ciri-cirinya pas banget. Itulah orang Yahudi pemirsa. Kenapa? Nggak terima. Orang dari dulu itu ya terakhir dari Nabi Ismail tok. Setelah itu nggak ada nabi lagi, ya kan? Kemudian nabi itu semuanya dari ya keturunan Nabi Yakub. Dari Ishak, Yakub terus Yusuf dulu. Itu sampai dari Nabi Musa, Nabi Harun dan nabi-nabi yang lainnya semua Bani Israel. Orang-orang keturunan Nabi Yakub. Tiba-tiba terakhir orang Arab yang jadi nabi, nggak terima orang Yahudi. Itulah orang Yahudi itu ngeyel pemirsa. Jadi ya memang pas pula itu pemirsa terakhir itu tuh kalau nggak salah
ya udah rentetan pengkhianatan orang Yahudi dan lain sebagainya, negosiasi nggak bisa apa. Akhirnya kan tahu pemirsa, Rasulullah itu ya intinya kan kekuatannya makin tinggi. Akhirnya diusiri ada orang-orang Yahudi itu ya dari Bani Nadir ya diusir. Kemudian ada satu lagi Bani apa saya lupa, diusir juga pemirsa. Nah, akhirnya mereka bertempatan di Khaybar, benteng Khaybar. Nunggu situ, disitulah mereka membuat makar lagi pemirsa. Dan Nabi SAW ini udah gak ada obat nih orang Yahudi ini. Ini sebelum mereka ngelunjak harus kita perangi nih orang Yahudi. Nah, akhirnya rentetan itu Bani Nadir itu langsung itu buat apalah dah, manas sih orang-orang Yahudi yang lainnya, yang orang-orang Yahudi yang sudah pernah buat kesepakatan sama Rasulullah, akhirnya dihasut lagi untuk melawan Rasulullah. Rasulullah nggak bisa gitu pemirsa, ini nggak bisa dibiari. Akhirnya betul lah pemirsa, dengan Rasulullah mengirimkan 2000 pasukan plus 200 pasukan berkuda untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang lagi berondok di Khaybar. Karena Khaybar itu pemirsa ya, itu adalah benteng Yahudi yang luar biasa pemirsa. Di bentengnya itu lapis-lapis sampai 3 lapis pemirsa. Wah. Itu untuk bola susah. Dan pasukan Yahudi ketika itu ya kekuatannya sampai 10.000 pasukan. Sementara kaum muslimin hanya 2.200 pasukan dan sekian-sekiannya. Kan berat nih pemirsa. Tapi motivasi orang Islam ini mati syahid. Ya, hidup mulia. Orang Yahudi enggak pemirsa. Belum mati aku ya entek lah masuk neraka. Gitulah kira-kira pemirsa. Jadi akhirnya tergencet, pecahlah perang satu persatu pemirsa. Panglima-panglima perang dari orang-orang Yahudi itu berguguran, ganti gugur, kono-kono terus hingga akhirnya bentengnya jebol tiga-tiganya pemirsa. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin akhirnya menang walaupun dengan pasukan yang enggak terlalu banyak. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Ya, setelah terjadi peperangan Khaybar yang maha dahsyat, insya Allah akan saya ceritakan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan tentang kisah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan ibunda kita yaitu Sofiyah binti Huyai. Tadi udah kita ceritakan bahwa dahsyatnya perang Khaybar yang mengakibatkan orang-orang Yahudi rontok ya, yang jumlah pasukannya 10.000 semuanya rata dihabisi oleh kaum muslimin yang jumlahnya paling sekitar 2.200 pasukan. 2.000 pasukan plus 200 pasukan berkudanya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin hingga akhirnya menaklukkan Khaybar, dan di situ korbannya sangat luar biasa. Kaum muslimin hanya sekitar belasan orang saja yang gugur dalam perang Khaybar. Sementara orang-orang Yahudi di situ bonjrot ya kurang lebih hampir 100 orang. 90 sekian orang di situ meninggal ya dalam keadaan kafir ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pemirsa. Setelah peperangan yang dahsyat tersebut ya pecah, selesai. Akhirnya memang orang Yahudi membuat perjanjian yang tidak menghentikan sepak terjang kaum muslimin supaya kaum muslimin enggak terus membantai orang-orang Yahudi. Akhirnya selesai peperangan. Dan akhirnya memang salah satunya adalah orang Yahudi itu meninggalkan Khaybar dan meninggalkan segala jenis harta benda mereka di situ. Ya, artinya adalah harta benda mereka jadi ghanimah semua. Ya, yang perempuan-perempuan yang itu semuanya jadi ghanimah orang muslimin ya, dan menjadi tawanan perang kaum muslimin ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ya syair yang sering saya katakan ya bahwasannya kalau kalah perang ya jadi ghanimah orang ya, tadilah itu bininya pun gitu. Begitu juga dengan nasib seorang Kinanah yang ketika itu mati ketika perang Khaybar hingga akhirnya Sofiyah ya binti Huyai ya menjadi seorang janda ketika itu pemirsa dan menjadi seorang tawanan perang. Nah, pas sudah jadi tawanan perang nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi tawanan perang. Jadi kan udah banyak tuh. Datanglah seorang sahabat ya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah,
boleh aku minta satu orang budak ya dari tawanan perang ini ataupun dari hasil ghanimah ini. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemirsa? Oh, Dihya, siapa kamu? Dihya ya? Oh, kebetulan namanya Dihya bin Khalifah ya, Al-Kalbi kalau nggak salah saya. Akhirnya memilih, cari-cari kan. Rasulullah tuh nggak nengok, ya pilih aja suka hati gitu. Tengok mana nih agak seger gitu kan. Diambillah si Sofia. Ya, dibawa pulang. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang salah seorang sahabat. "Ya Rasulullah," katanya. "Oh, kenapa? Kamu memberikan Dihya seorang budak yaitu Sofia?" "Oh, aku nggak tahu, dia pokoknya suruh ngambil aja dia." "Ya Rasulullah, Sofia itu yang memiliki nasab yang hebat, ya. Dia termasuk pembesar dari orang-orang Bani Quraisyah, juga Bani Nadir. Ya. Ini bukan orang sembarangan Rasulullah. Tidak ada yang pantas untuk dia kecuali engkau wahai Rasulullah." Nah, maka sebuah riwayat mengatakan bahwasannya Rasulullah terus memanggil Dihya dan menebus Sofia ketika itu. Atau dalam riwayat yang lain pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menjemput Sofia ketika itu. Nah, untuk menebusnya dari Dihya bin Khalifah. Akhirnya pemirsa dibawa sama Bilal bin Rabah ya, atau Bilal ya, ke tengah-tengah mayat-mayat yang berguguran. Kemudian apa kata Rasulullah? "Ya Bilal, apakah kamu tidak punya hati gitu loh? Kamu bawa perempuan di tengah-tengah mayat loh." Gitu. Nah, itulah Rasulullah bentuk kepeduliannya gitu. Masya Allah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dari situlah Rasulullah mengambil ya Sofia binti Huyai. Ya. Kemudian ditawarkan Islam, qadarullah pemirsa. Ya alhamdulillah Sofia menerima tentang risalah Muslim tadi, keislaman terus. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian dengan selesai masa iddah dari seorang Sofia binti Huyai, ya Rasulullah SAW pun melamarnya dan menikahlah resmi ya Rasulullah SAW dengan ibunda Sofia binti Huyai, dengan mas kawinnya adalah memerdekakan Sofia. Luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi cerita singkat bagaimana proses pernikahan yang sangat luar biasa. Allah memberikan lika-liku ya dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sebuah cerita yang terkadang-kadang kita itu nggak nyangka-nyangka gitu. Seorang Sofia, ya, seorang pembesar Yahudi, memiliki kedudukan yang mulia di kalangan orang-orang Yahudi. Akhirnya dia menikah dengan seorang yang mulia, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu Rasulullah SAW. Nah, pemirsa, salah satu hikmah dari menikahnya antara Rasulullah SAW dengan sosok ya wanita yang dari kalangan orang Yahudi, yaitu Sofia binti Huyai, adalah Sofia ini adalah seorang yang memiliki kedudukan, gitu, orang yang mulia. Kemudian dia menerima Islam, ya. Kemudian derajatnya itu nggak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang mulia di kalangan Yahudi. Ketika dia sudah masuk Islam, dia juga menjadi orang yang mulia di kalangan kaum muslimin. Pernah suatu ketika pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilihat sebelum menikah itu ada bekas lebam di pipi Sofia binti Huyai. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Sofia, aku melihat di pipimu kayak ada bekas lebam. Apa yang terjadi?" "Ya Rasulullah," kata Sofia, "sesungguhnya sebelum terjadinya perang Khaibar, aku pernah bermimpi bahwasannya ada rembulan yang datang menghampiriku, yang mendekatiku melalui jendela kamarku. Kemudian aku menceritakan itu kepada mantan suamiku. Aku hanya menceritakan itu aja. Kemudian tiba-tiba ditempelengnya aku ya Rasulullah. Hingga membekas sampai sekarang nih." Apa kata mantan suamiku? "Hei Sofia, apakah kau menginginkan penguasa Madinah?" Kata suaminya ketika itu. Dia bisa menafsirkan mimpi dari Sofia, bahwasannya maksud dari rembulan itu datang menghampiri Sofia,
bahwa Sofia itu akan dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika itu. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kecemburuan dan benar mimpi dari Sofia akhirnya menjadi kenyataan. Nah, bukan saya mengatakan antum harus tidur terus supaya mimpi antum bermimpi supaya mimpi antum bisa jadi kenyataan. Enggak. Tapi itu tadi salah satu cerita ya yang diceritakan oleh Sofia, bahwasannya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ada ciri-ciri bahwasanya dia bakal dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada lagi cerita-cerita tentang masalah Sofia ini, tapi waktu kita udah habis pemirsa. Kita cukupkan dulu sampai di sini, jangan kemana-mana. Insya Allah nanti di episode berikutnya kita akan terus kisahkan ya kisah-kisah orang terdahulu sehingga kita bisa mendapatkan keteladanan dari mereka semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.